Bagaimana tata cara ziarah kubur? أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Bagaimana tata cara ziarah kubur? Pertama, tata cara ziarah kubur berniat ikhlas. Berniat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mau ziarah kubur. Dan itu bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan berziarah. Ya. Jadi ziarah kubur itu termasuk sunnah Nabi. Berarti itu ibadah. Maka niatnya ikhlas mengharap ridha Allah. Yang kedua, Nabi memerintahkan kita ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Maka kita ziarah kubur itu hati kita supaya teringat kematian. Nanti kita itu mati begini. Jadi ziarah kubur itu bagian daripada zikrul maut. Ingat mati. Kita ini kan sering hanya ingat hidup, ingat makan. Kalau kita melihat orang mati itu kayaknya kita ingatnya, oh itu dia kan yang mati bukan saya. Padahal seharusnya kita segera ingat, nanti saya mati juga. Jadi zikrul maut itu penting. Jadi hikmahnya itu zikrul maut, bukan malah ingat dunia. Contohnya, banyak orang ziarah kubur itu karena mau nyalon. Itu bukan ingat mati, itu ingat hidup. Seumur-umur nggak ziarah kubur, pas nyalon baru mau ziarah kubur. Nah itu kan mau malah justru kebalik itu. Nggak ingat mati. Gitu. Tapi kalau ingat mati ya nggak apa-apa juga, ya kan? Supaya ingat nanti kalau jadi itu mati juga, gitu loh. Itu. Yang ketiga, ziarah kubur. Pas kita masuk mau ke kuburan, itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin, dan seterusnya. Dari memberikan salam. Jadi masuk ke kuburan, maksud saya bukan masuk dalam kubur ya. Ke area kuburan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal itu. Jadi itulah kita disunnahkan mengucapkan salam. Tapi jangan ditunggu jawabannya. Ya, jangan. Jangan ditunggu jawabannya. Pokoknya kita masuk. Ya. Sampai di dalam kubur, itu tadi kita lanjutkan dengan mengingat kematian. Apa ucapannya? Silakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Silakan juga doakan orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Allahumma ufir lahum warhamhum. Atau secara khusus kepada ibu sendiri, ya Allah, Allahumma ufir li ummi. Ya Allah, ampun ya ibuku. Silakan. Baca apa? Silakan mau baca Al-Fatihah, mau baca Quran, ini ya sebisanya. Iya kan? Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Jadi Al-Fatihah kita baca ya bagus-bagus aja. Karena kita baca Quran kan, lalu kemudian kita berdoa sebagai bentuk tawasul. Maksudnya tawasul itu kita membaca Al-Fatihah terus berdoa, itu bagus. Karena baru saja membaca Al-Quran melakukan amal soleh. Dan intinya adalah doakan orang yang berada di alam kubur itu. Doakan. Kalau ada yang keluarga terdekat, ya silakan didoakan. Dan ada juga kemudian tujuan secara manusiawi, yaitu melepas rindu. Yang kalau itu kepada kerabat dekat, melepas rindu. Tapi kalau tidak ada kerabat dekat di situ, ya sekedar mengingat kematian. Setelah itu, udah balik. Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama di dalam kuburan itu. Masih banyak yang perlu diurus. Jadi kalau tujuannya sudah sampai, mengingat kematian, mendoakan, kalau memang ada yang perlu dirindukan, sudah terlepas, sudah kembali. Nggak usah lama-lama. Karena itu boleh dalam kondisi berdiri saja, terus balik, boleh juga sejenak duduk, silakan. Tidak ada aturan khusus berapa jam, 1 jam itu. Tapi saran saya nggak usahlah 24 jam. Ya, pasti nggak bagus kalau 24 jam. Kalau sampai 24 jam pasti tidak bagus. Kenapa?
Nah, iya, nggak sholat berarti. Atau kalau sholat berarti sholat di kuburan itu, dan sholat di kuburan tidak bagus. Itu bahkan ada larangan. Nggak usah, makanya nggak usah lama. Itu. Termasuk sebenarnya tidak ada keutamaan baca Quran di kuburan. Perlu diketahui. Kita tadi baca Al-Fatihah dan seterusnya sekedarnya saja. Ya, kita baca itu ya karena insya Allah ya kita baca Al-Quran ya bagus. Tapi sebenarnya tidak ada keutamaan baca Quran itu di kuburan. Karena justru Nabi itu memerintahkan kita baca Al-Quran di rumah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Maksudnya apa? Salatlah kamu di rumah, baca Quranlah di rumah. Maksud salat di rumah itu bukan salat 5 waktu ya. Salat sunnah, baca Quran di rumah. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Nggak bisa salat di kuburan, nggak ada salat di kuburan, nggak ada baca Quran di kuburan. Karena itu tidak ada keutamaan baca Quran di kuburan. Nggak ada. Apalagi nabur bunga. Tidak ada keutamaan. Untuk apa? Apalagi nabur kopi, bawa teh manis, nggak ada gunanya. Ya. Itu tadi, ya kan? Yang kirim Al-Fatihah tadi ya mungkin agak mending ya. Maksudnya doa kan. Tapi kalau kirim kopi nggak bisa lagi, kirim susu nggak bisa lagi, kirim bunga nggak bisa lagi. Nggak ada. Yang ada adalah mendoakan. Jadi ingat, ziarah kubur itu praktek utamanya mendoakan. Yang kedua, kita sendiri ingat mati, gitu loh. Kita ingat mati dan kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu saja. Enggak usah macam-macam. Jangan sampai curhat, jangan sampai iktikaf di kuburan. Mau kuburan wali, mau kuburan siapapun begitu, sama. Cara ziarah kuburnya sama. Mau kuburan wali, mau kuburan siapapun sama. Karena ada yang iktikaf di kuburan wali, semalam suntuk di situ, dan khusyuk sekali. Hati-hati. Iya, memang ya di kuburan khusyuk sekali dia. Dan itulah biasanya amalan bid'ah itu khusyuk. Iktikaf di kuburan khusyuk, iktikaf di masjid nggak khusyuk. Itu setan menggoda manusia itu. Ada bikin. Dah, cukup? Bentar dulu. Jelas? Ya. Sendal. Memang ada hadis yang menunjukkan sendal dilepas. Itu. Tapi ada yang menunjukkan sendal boleh dipakai. Itu. Kapan sandal boleh dipakai? Ketika kalau kita lepas nanti dicuri orang. Yang kedua, kalau ternyata kuburan itu banyak duri, banyak kaca, nggak apa-apa, tetap pakai sandal. Tapi kalau kira-kira aman, lepas sandal. Kenapa? Menunjukkan ketawazuan kita masuk kubur. Nanti kita masuk kuburan nggak pakai sandal. Gitu. Itu diantaranya kita mengingat mati, hikmahnya. Jadi dalam hal itu boleh pakai sandal, bagus juga dilepas dalam kondisi aman kaki kita dan aman sandal kita. Gitu. Demikian. Oleh karena itu tawadhu, ziarah kubur itu tawadhu. Tawadhu, nggak usah pakai jas, nggak usah pakai dasi lah, kira-kira gitu. Tawadhu, mengingat kematian. Dan berarti jangan makan-makan di kuburan. Orang makan-makan kan nggak ingat mati jadinya. Gitu. Jangan tawadhu. Ini kan sekarang dari ini kan artis ini artis itu kuburan makan-makan. Tambah lagi nyanyi-nyanyi. Ya, itu jadi namanya. Demikian. Hai, Ibu, belakang. Tidak ada tuntunannya. Mau menikahkan anak ziarah kubur? Tidak ada tuntunannya. Jadi ziarah kubur itu bukan karena mau menikahkan anak, bukan karena hari raya, bukan karena Ramadan. Tapi ziarah kubur ya ziarah kubur. Kebetulan Ramadan ziarah kubur. Ya kan? Ya.
Kebetulan lewat hari raya, pas hari raya lo kok kita lewat kuburan, ziarah kubur, silakan. Jadi tidak ada kaitan. Mau menikahkan anak, ziarah kubur, apa persoalannya? Hati-hati. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Hati-hati. Kalau ternyata mau menikahkan anak lo kok ziarah kubur, saya khawatir nanti ucapannya salah. Ibu, ini cucumu mau nikah, Nek. Doakan dia supaya nikahnya lancar. Keliru. Keliru, jangan. Itu. Kalau sampai begitu ucapannya maka bahaya. Tapi kalau ucapannya masih benar ya mendoakan nenek nggak apa-apa. Ingat mati supaya nggak hanya ingat nikah ya nggak apa-apa. Tapi saran saya janganlah gitu kok. Mau nikah kok mau ingat mati itu gimana? Ya kan? Jangan kebalik-balik kita itu. Ya kan? Lu mau nikah, lu kok ingat mati itu? Dan nangis nanti itu. Itulah maka kebalik-balik itu. Kebalik-balik. Lu kok pamit leluhur, la ilaha illallah. Pamit itu kepada yang masih hidup, minta doakan. Pamit kepada paman, minta didoakan oleh paman yang masih hidup. Pamit kepada datuk untuk didoakan datuk yang masih hidup. Yang sudah mati nggak bisa dipamiti. Gitu. Makanya jangan keliru. Ini kan keliru gara-gara sinetron itu. Ya. Dan itu tadi kurang pas. Kita itu melakukan sesuatu harus pas ya. Kita itu mau menikahkan anak mau nikah itu kan gembira. Lu kalau diawali dengan ziarah kubur, nanti nangis nanti. Gitu. Jadi mau nikah tapi malah nangis. Dan itulah diantara kebalik yang terjadi. Saya agak heran. Lu acara pernikahan lu kok dibuat nangis-nangis? Itu nggak cocok. Itu. Acara pernikahan itu acara gembira, bersyukur kepada Allah. Gitu. Lu kok dibuat suasana nangis? Gitu. Itu nggak cocok. Gitu. Pengantinnya nangis, bapaknya nangis, ibunya nangis, semua jamaah yang hadir nangis semuanya. Ya Allah, itu tidak tepat. Gitu. Sehingga akhirnya balik semua nggak jadi makan. Ya nangis gimana? Ya. Jadi tolong tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bapaknya pas mengakatkan kok nangis, saya bisa memaklumi. Iya, sang bapak melepas anak perempuannya itu deg-degan. Memang iya, saya bisa memahami. Saya nangis juga itu. Iya. Tapi kalau yang lain ikutan nangis itu kenapa? Gitu. Ya kan? Yang lain ikutan nangis itu. Termasuk pengantinnya juga nangis itu kenapa? Kalau nangis karena dia dilepas bapaknya mungkin. Tapi yang laki-laki biasanya nggak nangis kecuali ingat bapaknya karena sudah meninggal mungkin. Gitu. Ya kan? Tapi seharusnya tidak. Gembira. Nikah itu gembira, bersyukur kepada Allah. Nggak usah acara nangis nangis. Nah keliru. Nikah nangis-nangis, lu pas ada jenazah ketawa-ketawa. Ya di kuburan ketawa-ketawa dia. Apalagi pas tabrak musibah, lu ketawa-ketawa. Jamaah diajak tertawa semua terpinggal-pinggal. Maka itu nggak cocok. Itu terbalik hidup. Demikian, jelas?